Babak 966 Wajah Sejati. Segala sesuatu yang terjadi di luar kota Pangeran Ketujuh jelas terlihat oleh para ahli di 3 kota warisan surga lainnya dan 3 pangeran di luar. Mereka tidak terlalu jauh, dan hukum kematian dari orang berjubah hitam mengguncang hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Karena penampilan orang berjubah hitam, keuntungan Pangeran ke-9 langsung hancur, dan mereka harus mundur. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng menyingkirkan binatang buasnya tepat waktu, binatang buas tingkat raja yang normal akan langsung terbunuh oleh kekuatan maut. Orang berjubah hitam ini terlalu mengerikan. Pasukan ketiga pangeran di luar diam sebelum seorang kaisar berseru. Kamu hanya bisa menyalahkan bahwa Zhao Feng membuat terlalu banyak musuh. Sue Yuan mulai menertawakan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh orang berjubah hitam itu membuat bahkan 2 dewa suci dari tim Pangeran Ketujuh sangat waspada. Ini berarti bahwa Zhao Feng pasti akan mati. Untungnya, kita tidak mengundang Pangeran ke-9. Pangeran kedua merasa beruntung. Jelas bahwa target orang berjubah hitam adalah Zhao Feng, dan hukum kematiannya terlalu kuat. Mereka membalas semua makhluk hidup, terutama jiwa. Gelombang kejut listrik manapun mengandung daya yang tak terbayangkan. Di tembok kota Pangeran ke-8. Siapa orang berjubah hitam itu? Yu Lenghua bergumam. Bahkan para dewa suci tidak berani sombong terhadap orang berjubah hitam yang mengendalikan hukum kematian. Kaisar Maut seharusnya mati. Pangeran ke-8 dan Luo Zun tertegun. Untuk dapat mengendalikan kekuatan maut yang begitu kuat, mereka hanya bisa memikirkan Kaisar Maut, yang memiliki mata kematian. Zhao Feng tidak akan kalah. Yu Tianhao memandang tim Pangeran ke-9 dan orang berjubah hitam yang bergerak ke kejauhan. Terlepas dari semua orang di makam kekaisaran yang terkejut dengan kekuatan orang berjubah hitam, semua orang di istana kekaisaran juga terpana. Zhao Feng, tidak bagus. Secret Lord Dark Soul dari tim Pangeran Ketujuh telah datang juga. Hati Ying Tua bergetar ketika dia melihat seberkas cahaya gelap terbang dari kejauhan. Pada saat yang sama, mata tunggalnya terkunci pada orang berjubah hitam, dan ekspresinya berubah. Mereka semua meninggalkan kota warisan Pangeran Ketujuh, tetapi orang berjubah hitam ini masih mengejar mereka. Orang harus tahu bahwa tim Pangeran ke-9 memiliki 8 orang. Meskipun mereka mungkin tidak kuat secara individual, mereka bisa dengan mudah menghabisi orang berjubah hitam jika mereka bekerja sama. Namun, orang berjubah hitam tampak seolah-olah dia tidak takut, dan dia benar-benar mengabaikan semua orang selain Zhao Feng. Dia kemungkinan besar memiliki kartu tersembunyi yang memungkinkannya mengabaikan anggota tim Pangeran ke-9 lainnya. Hu gelombang. Sepasang Scarlet Wings of Lightning menyebar di belakang punggung Zhao Feng. Suara mendesing. Zhao Feng berubah menjadi seberkas petir merah dan berpisah dari tim Pangeran ke-9, bergerak beberapa mil jauhnya. Pada saat yang sama, suara Zhao Feng terdengar di benak para anggota tim Pangeran ke-9, aku akan meninggalkan Dewa Jiwa Kegelapan kepadamu. Oke, Pangeran ke-9 dan timnya setuju. Dari sudut pandang mereka, orang berjubah hitam itu bahkan lebih kuat dari Secret Lord Dark Soul, terutama karena dia mengendalikan kekuatan maut dan mereka tidak memiliki apapun untuk menghadapinya. Old Ying tahu apa yang dimaksud Zhao Feng, mereka tidak bisa membiarkan orang berjubah hitam dan Secret Lord Dark Soul bergabung. 7 dari mereka sudah cukup untuk menghentikan Secret Lord Dark Soul. Mereka hanya berharap tidak akan terjadi kecelakaan pada Zhao Feng. Hu gelombang-gelombang. Dit Shadow Instant. Orang berjubah hitam berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan dengan cepat mengikuti setelah Zhao Feng. Zhao Feng, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Suara mengerikan orang berjubah hitam itu seperti belatung yang terjebak di tulang seseorang saat terdengar di belakang punggung Zhao Feng. Hati Zhao Feng terasa berat. Shadow Instant kematian adalah teknik yang digunakan Kaisar Kematian di masa lalu juga, tetapi budidaya orang berjubah hitam telah mencapai tingkat kuasi suci-suci, dan hukum kematiannya bahkan lebih kuat. Zhao Feng tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia menggunakan flash spasial sayap petir. Siapa bilang aku akan melarikan diri? Zhao Feng hanya meninggalkan kelompok Pangeran ke-9 sehingga orang berjubah hitam dan Tuan Suci Jiwa Kegelapan tidak akan bisa bergabung. Selain itu, dia akan membunuh orang berjubah hitam tidak peduli apa identitas aslinya. Hu gelombang. Zhao Feng tiba-tiba berhenti dan menatap orang berjubah hitam dengan mata berapi-api. Sama seperti masa lalu. Anda tidak tahu apa itu hidup dan mati. Orang berjubah hitam itu tertawa dingin ketika Intent of Death-nya menutupi Zhao Feng.
Ledakan, garis darah-darah iblis Sun dalam tubuh Zhao Feng mulai terbakar, dan api seperti kaca menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, gelombang api yang mengerikan membakar melalui Intent of Death di dekatnya. Ledakan, Zhao Feng berubah menjadi bola api dan kilat dan menembak ke arah orang berjubah hitam. Dia pertama kali mengetahui wajah sebenarnya dari orang berjubah hitam ini. Saat ini, dia hanya menebak bahwa dia adalah Kaisar Maut. "Oh, Anda tampaknya telah memperoleh garis keturunan yang layak," kata orang berjubah hitam itu. Garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna berada di peringkat 10 besar di antara Imperial Dao Blood Lineage dan orang yang berjubah hitam jelas bisa merasakan ini, tapi dia bertindak seolah dia masih tidak peduli. Ding, bam, Zhao Feng, yang dikelilingi oleh petir merah, bentrok dengan Skite of Death yang berjubah hitam. Gelombang-gelombang, garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna langsung menyulut orang berjubah hitam, tetapi api merah segera padam oleh gelombang Death Intent. Intent of Death membunuh segalanya. Bahkan kebakaran yang kuat pada akhirnya akan padam. Mata Zhao Feng fokus. Dia sangat berharap ini. Jika Secret Lightning Body-nya telah mencapai level 6, efek pengapian dari garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna mungkin tidak akan terlalu banyak dilawan. Namun, Zhao Feng sangat terkejut dengan satu hal, efek lifesteal dari garis keturunan Blood Devil Sun tampaknya tidak terlalu banyak bekerja. Dalam sekejap sekarang, garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna dari Zhao Feng tidak berhasil menyerap esensi darah dari tubuh orang berjubah hitam itu. Hanya sebagian dari Yuan Qi-nya yang terserap. Ketika Zhao Feng terlalu dekat dengan orang berjubah hitam, daya kehidupan dalam tubuhnya terkikis oleh Intent of Death. Tubuh yang sangat kuat, dan kekuatan lightning ini, orang berjubah hitam itu sedikit terkejut. Kekuatan lightning ini sepertinya bisa melawan Intent of Death miliknya. Zhao Feng tertawa dingin dan mengedarkan Secret Lightning Body-nya. Pada saat yang sama, dia benar-benar melepaskan garis darah Blood Devil Sun yang sempurna dan membuang kepalan petir. Zhao Feng tidak bodoh. Mengapa dia bertarung melawan orang berjubah hitam secara langsung ketika dia mengendalikan Intent of Death? Dia telah menggabungkan sejumlah besar petir kuno dari alam mimpi kuno ke dalam tubuh petir suci, dan petir kuno ini mampu melawan balik Intent of Death sampai tingkat tertentu. Namun, Zhao Feng masih bisa merasakan kekuatan kehidupan di dalam tubuhnya mulai memudar. Dari ini, orang bisa melihat betapa mengerikan niat maut itu. Zhao Feng, kamu akan mati hari ini. Petik 2. Metode Zhao Feng, yang tak terhitung jumlahnya tampaknya membuat orang berjubah hitam itu mengingat sesuatu, dan dia marah besar. Intent of Death mulai membentuk medan kegelapan. Death Force Field, kekuatan kematian di dalam ladang seperti tinta hitam karena membunuh semua tenaga hidup di dalamnya. Bahkan surga bumi Yuan Qi diserap dengan paksa. Begitu bidang kekuatan kematian muncul, Zhao Feng merasakan kekuatan hidupnya mengalir lebih cepat. Ledakan, beng, The Death Force Field membatasi pembebasan darah Blood Devil Sun sempurna milik Zhao Feng, dan itu melepaskan gelombang penolakan. Zhao Feng memiliki ekspresi jelek. The Death Force Field juga merupakan teknik rahasia Kaisar Maut. Gelombang-gelombang. Zhao Feng menggunakan Scarlet Wings of Lightning untuk mundur. Gelombang. Gelombang Death Intent yang mengerikan mendarat di mana Zhao Feng hanya berdiri, menelan daerah itu. Zhao Feng, mati. Intent of Death yang lebih kuat muncul di sekitar tubuh orang berjubah hitam seperti hantu jahat yang melayang di udara. Semua kekuatan hidup dan Yuan Qi dalam beberapa mil dilahap dan memasuki Skite of Death orang berjubah hitam. Alis Zhao Feng berkerut saat dia menjaga jarak dari orang berjubah hitam. Kekuatan hidup dalam tubuh Zhao Feng mulai memudar lebih cepat menghadapi Intent of Death yang begitu kuat. Jika bukan karena fakta bahwa mata kiri Zhao Feng telah berevolusi dan dia sekarang memiliki tubuh jiwa kesusahan-kesusahan dewa, bahkan jiwanya mungkin layu melawan kekuatan ini. Pada titik ini, kekuatan yang ditampilkan oleh orang berjubah hitam dengan mudah melampaui dewa suci yang normal, dan itu menangkal jiwa. Bahkan Secret Lord Sharp Edge tidak berani mendekat. Ledakan, gelombang. Orang berjubah hitam menebas ke depan dengan Skite of Death, dan bulan sabit hitam beberapa puluh meter panjang menyapu ke arah Zhao Feng. Ekspresi Zhao Feng tetap sama dengan kekuatan kacau kuno dan sepi dari lightning terpancar darinya dan bergabung ke udara. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan dunia kecilnya untuk bertarung. Dunia kecil yang bisa bergabung dengan dimensi kuno ini. Orang berjubah hitam itu sedikit terkejut.
Orang harus tahu bahwa bahkan dunia kecilnya tidak dapat bergabung ke dimensi ini. Paling-paling, dia hanya bisa menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri. Itu memiliki efek yang sama dengan Deep Force Field. Kekuatan orang berjubah hitam itu sedikit ditekan oleh dunia kecil angin petir Zhao Feng. Gelombang. Serangan orang berjubah hitam itu melemah karena dunia kecil Zhao Feng, tetapi bulan sabit hitam masih mengambil bagian dari kekuatan kehidupan di dalam tubuhnya. Sialan, pada tingkat ini, tubuh petir suci dan garis darah Blood Devil Sun yang sempurna akan mulai melemah. Zhao Feng merasa bermasalah untuk pertama kalinya. Saat itu, Intent of Death of Emperor of Death sebagian besar hanya membalas jiwa, dan Zhao Feng mampu melawannya dan membunuh Emperor of Death dengan mengandalkan mata dewanya. Namun, niat kematian yang diberikan orang berjubah hitam ini menangkal baik jiwa maupun dunia fisik. Jika ini terus berlanjut, Zhao Feng mungkin bahkan tidak akan bisa mempertahankan Secret Lightning Body-nya. Ketegasan melintas di mata Zhao Feng. Biaya setan darah. Zhao Feng mengedarkan garis darah-darah iblis Sun yang sempurna ke maksimum sebagai kekuatan hidup dalam tubuhnya dengan cepat memudar. Api seperti kaca di sekitar tubuh Zhao Feng mengembang, dan suara api yang berderak bisa terdengar. Gambar matahari merah darah dengan pusaran air berputar di tengah muncul di belakangnya. Flash spasial petir sayap. Gelombang-gelombang. Zhao Feng terbang ke udara dan menggunakan Blood Devil Chas, dan dia menggunakan sayap untuk mendorong dirinya ke bawah. Dengan tambahan dunia kecilnya, ini adalah serangan terkuatnya. Dia seperti meteor yang menyala, dan dia memberikan tekanan yang menakutkan dari api dan petir saat dia menyerbu ke arah orang berjubah hitam di pusat Deep Force Field. Serangan ini adalah serangan terkuat Zhao Feng. Serangan ini akan mengungkapkan wajahmu yang sebenarnya. Babak 967 Tubuh Abadi Samsara. Serangan ini akan mengungkapkan wajahmu yang sebenarnya. Ini adalah serangan terkuat yang pernah dilepaskan Zhao Feng. Itu berisi api petir angin, tubuh petir suci, garis darah setan darah matahari, tuduhan setan darah, flash spasial sayap petir, dan beberapa teknik lainnya. Suara mendesing. Pada saat ini, Zhao Feng berubah menjadi kilatan nyala api dan turun langsung di depan orang berjubah hitam. Kekuatan fisiknya yang mengerikan benar-benar mengabaikan hukum dan maksud dari Deep Force Field orang berjubah hitam saat ia menekan ke depan. Zhao Feng, apakah Anda menyerah pada mata dewa dan memilih penguatan tubuh setelah kembali berkultivasi? Orang berjubah hitam itu tertawa dingin dan berbicara dengan suara yang mengerikan ketika tinju Zhao Feng hanya beberapa sentimeter jauhnya dari tubuhnya. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Dia masih bisa mendengar apa yang dikatakan orang berjubah hitam meskipun kekuatan pukulannya menutupi segalanya. Zhao Feng bahkan lebih yakin tentang identitas orang berjubah hitam dari kalimat ini. Namun, apa yang benar-benar mengejutkan Zhao Feng bukanlah apa yang dikatakan orang berjubah hitam, tetapi orang berjubah hitam itu sendiri. Dia bisa berdiri di sana di hadapan pukulan Zhao Feng. Orang berjubah hitam bahkan tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah dia sudah menyerah. Ini membuat Zhao Feng merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ledakan, tubuh orang berjubah hitam dilanda serangan Zhao Feng, dan tubuhnya hancur berantakan oleh serangan api dan kilat yang menakutkan. Orang jubah hitam tetap berdiri di udara. Bagaimanapun, serangan yang baru saja dilepaskan Zhao Feng adalah serangan fisik murni. Namun, gelombang energi dit yang dilarang datang dari belakangnya dan menyebabkan jiwa Zhao Feng bergetar. Setelah menghancurkan tubuh orang berjubah hitam itu menjadi berkeping-keping, Zhao Feng segera menggunakan Scarlet Wings of Lightning untuk menstabilkan dirinya dan berbalik. Rune dan jimat yang tak terhitung jumlahnya memenuhi jiwa hitam setengah transparan, membuatnya terlihat sengit dan menakutkan. Ada sepasang mata hitam di kepala jiwa. Di dalam mata ada pusaran air abadi yang tampaknya mengarah ke jurang kematian yang tak berujung. Mata kematian, Zhao Feng segera memanggil. Penampilan Yuan jiwa ini juga sangat mirip dengan Kaisar Maut. Tetapi bagaimana mungkin ini bisa menjadi Kaisar Maut? Zhao Feng mulai panik setelah melihat ini. Kaisar Maut menggunakan hidupnya sebagai harga untuk mengaktifkan kata-kata kematian terkutuklah. Bagaimana mungkin dia masih hidup dan masih memiliki mata kematian? Api kematian mata gelap. Kekuatan maut tanpa batas melesat dari mata hitam di Kaisar Jiwa Yuan jiwa dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang menangkap Zhao Feng lengah dan memukulnya langsung. Tubuh Zhao Feng menjadi dingin ketika dia merasakan bahaya kematian dalam jiwa dan tubuhnya. Gelombang-gelombang.
The Dark-Eyed Flames mulai bertarung melawan tubuh petir suci Zhao Feng dan darah setan darah matahari. Pada saat yang sama, api hitam mulai membakar jiwa Zhao Feng. Api ini mengandung hukum maut yang membuat segalanya perlahan layu dan membusuk. Ledakan, lebih dari 2000 simbol dewa kesengsaraan petir melintas di tubuh jiwa petir Zhao Feng. Jiwa Zhao Feng mengandung kekuatan God Tribulation Lightning, yang dapat digunakan untuk menghaluskan jiwa setiap saat. Zhao Feng bahkan berhasil menggunakan tubuh jiwa petirnya untuk menyerap kekuatan petir kuno. Namun, api kematian mata hitam yang digunakan Kaisar Kematian tidak setingkat masa lalu, dan itu memberi Zhao Feng perasaan bahwa dia menua. Gelombang. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya terkait dengan gelombang api hitam, dan mereka mulai saling mengikis. Di satu sisi, adalah kematian, dan di sisi lain adalah penghancuran. Keduanya adalah kekuatan yang menakutkan. Gelombang. God Tribulation Lightning benar-benar menghancurkan gelombang api hitam terakhir. Setelah semua, ini hanya satu serangan dari Kaisar Maut sedangkan jiwa Zhao Feng mengandung semua kekuatannya. Namun, tidak setiap inci dari jiwa Zhao Feng memiliki kekuatan dewa kesengsaraan petir tercetak di dalamnya. Kekuatan api kematian mata hitam menutupi segalanya, dan beberapa di antaranya berhasil menyentuh jiwa Zhao Feng. Umur jiwaku telah berkurang. Zhao Feng tertegun. Teknik jiwa Kaisar Maut dihancurkan oleh dewa kesengsaraan petirnya, tetapi hukum kematian masih berhasil menyentuh tubuh jiwa petirnya. Orang harus tahu bahwa jiwa Zhao Feng telah mencapai tingkat dewa suci. Semakin kuat jiwa seseorang, semakin tangguh melawan serangan jiwa. Ketahanan Zhao Feng melampaui dewa suci tahap awal yang berspesialisasi dalam jiwa. Ini berarti bahwa, jika itu adalah dewa suci normal yang mengambil serangan Kaisar Kematian secara langsung alih-alih Zhao Feng, umur jiwa mereka akan berkurang setidaknya 1000 tahun, tergantung pada kekuatan jiwa mereka. Gumpalan api hitam yang mendarat di tubuh Zhao Feng juga mencuri bagian dari kekuatan hidupnya. Jiwamu, Zhao Feng bukan satu-satunya yang terpana, Kaisar Maut juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Sejak awal pertempuran, Zhao Feng hanya menggunakan serangan fisik. Ini membuat Kaisar Maut berpikir bahwa pertumbuhan niat jiwa Zhao Feng lambat setelah ia mengambil tubuh yang berbeda. Namun, bahkan setelah menggunakan hukum baru tentang kematian yang telah dia pelajari, teknik garis keturunan mata Kaisar terlarang masih dihalangi oleh Zhao Feng. Ini berarti bahwa maksud jiwa Zhao Feng setara dengan miliknya. Keduanya telah mencapai tingkat dewa suci. Sepertinya aku telah meremehkanmu sekali lagi. Anda bahkan belum menjadi seorang kaisar, tetapi Anda sudah memiliki maksud jiwa seseorang pada tahap awal dari Mystic Light Realm. Seperti yang diharapkan dari pemilik mata dewa. Kaisar Jiwa Yuan Jiwa mengeluarkan tawa dingin alih-alih merasa menyesal. Kaisar Maut, bagaimana kabarmu masih hidup? Zhao Feng menatap Kaisar Yuan Soul Maut dan bertanya. Gelombang-gelombang. Partikel-partikel debu hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Kaisar Maut mulai berkumpul dan membentuk kulit, daging, dan tulang. Pada akhirnya adalah tubuh yang sepenuhnya berjubah hitam, yang kemudian menutupi Kaisar Jiwa Yuan Jiwa. Ini adalah, mata kiri Zhao Feng melihat bahwa debu dan bagian tubuh yang dia hancurkan telah kembali ke bentuk aslinya, seolah-olah waktu telah bergerak mundur. Pada saat ini, Zhao Feng merasakan niat yang tak terlukiskan, menakutkan, dan tak tertahankan dari tubuh berjubah hitam. Kekuatan ini mirip dengan waktu, kematian, dan penghancuran, itu adalah salah satu tujuan utama surga dan bumi. Siapa yang bilang aku hidup? Kaisar Maut tidak menjawab pertanyaan Zhao Feng dan mengungkapkan ekspresi puas diri. Dia suka melihat keterkejutan dan kepanikan yang diungkapkan Zhao Feng. Zhao Feng ingin mengutuk setelah mendengar tanggapan Kaisar Maut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Semua perhatiannya tertuju sepenuhnya pada tubuh Kaisar Maut. Tubuh Kaisar Maut sangat aneh, itu bahkan lebih kuat dari tubuh kematian abadi. Itu telah mencapai tingkat yang tidak masuk akal. Tubuh kematian abadi memiliki atribut abadi. Secara teori, tidak ada kelemahan dalam hal kemampuan bertahan hidup. Namun, begitu tubuh dihancurkan, jiwa secara bertahap akan melemah dengan sendirinya. Ini adalah alasan mengapa Kaisar Maut berusaha menemukan mayat setelah menghancurkan diri sendiri. Namun, bahkan setelah dihancurkan oleh serangan utama Zhao Feng, tubuh Kaisar Maut baru saja pulih seperti tidak ada yang terjadi. Zhao Feng belum pernah mendengar tentang tubuh yang abadi dan abadi seperti ini. Ini berarti bahwa, jika Zhao Feng ingin membunuh Kaisar Maut,
ia harus membunuh jiwa Kaisar Maut karena tubuhnya hanya bisa pulih ke keadaan semula bahkan jika itu pecah menjadi berkeping-keping. Zhao Feng tiba-tiba teringat sesuatu yang lain juga, kata-kata kematian terkutuklah. Jika dia membunuh Kaisar Maut sekali lagi, apakah dia akan mengaktifkan kata-kata kematian terkutuk pada Zhao Feng lagi? Zhao Feng mulai menjadi waspada dan tatapannya bergerak bola-balik. Tidak, Zhao Feng akhirnya menyadari apa yang salah. Jika Kaisar Maut dapat menggunakan kata-kata kematian terkutuklah lebih dari sekali, maka ia tidak akan terbunuh dan dipaksa untuk mengolah kembali beberapa kali di masa lalu. Jika dia bisa, maka Kaisar Maut akan terkenal karena memiliki kemampuan untuk membunuh Dewa Suci dengan sangat mudah, tetapi Zhao Feng belum pernah mendengar berita tentang kata-kata kematian terkutuk ketika dia berada di Tanah Suci Bela Diri Sejati. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat menggunakan kata-kata kematian terkutuklah lagi. Hati Zhao Feng sejernih cermin, dan ia menghilangkan semua ketakutan akan kata-kata kematian terkutuklah. Tidak masalah apakah kamu hidup atau tidak. Saya hanya akan membunuhmu lagi atau mati saat mencoba. Jiwa Zhao Feng jelas, dan kekuatan jiwanya menjadi lebih murni dan kuat. Tekadnya tidak berubah. Mendengar apa yang dikatakan Zhao Feng, mata Kaisar Kematian menjadi kecewa dan tak berdaya, tetapi mereka segera digantikan oleh kemarahan dan kebencian yang tak terbatas. Zhao Feng, saya katakan bahwa saya akan membuat Anda memohon kematian untuk selamanya. Kaisar Maut meraung dengan marah. Wind Lightning Eye Flame, Zhao Feng mengedarkan Soul Intent-nya, dan mata kirinya menyala dengan warna emas yang samar. Pada saat yang sama, ia menuangkan kekuatan jiwanya ke mata kirinya. Api yang menakjubkan dikelilingi oleh cahaya ungu dan emas langsung melesat dari mata kiri Zhao Feng. Kilau samar Tribulation Lightning God bisa dilihat dalam cahaya emas dan ungu. Mengapa Zhao Feng hanya akan berdiri di sana dan tidak melakukan serangan balik setelah dipukul oleh api maut mata kekaisaran kematian? Wash gelombang. Sebuah bola api petir emas dan ungu transparan dengan aura kehancuran mendarat di wajah Kaisar Maut. Karena niat jiwa Zhao Feng telah mencapai tingkat Dewa Suci dan dia menggunakan teknik garis keturunan mata rahasia yang mengandung kekuatan Dewa Kesusahan Cahaya, dia bisa mengancam jiwa-jiwa Dewa Suci tahap awal. Ini adalah yang pertama Zhao Feng menggunakan teknik garis mata darahnya dengan kekuatan penuh setelah memasuki makam kekaisaran. Semua orang yang dia temui sejauh ini terlalu lemah atau tidak perlu dibunuh. Ark gelombang. Kaisar Maut menjerit saat api kilat emas dan ungu dan kekuatan kesengsaraan Dewa Kesusahan mengoyak tubuhnya. Pada saat yang sama, jiwa Kaisar Maut, yang dipenuhi dengan tanda dan simbol misterius, dihujani oleh nyala petir yang tak terhitung jumlahnya. Zhao Feng kehilangan sebagian dari kekuatan hidupnya dan umur jiwanya karena hukum kematian Kaisar Kematian. Namun, Zhao Feng juga memberikan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada jiwa Kaisar Maut. Hu gelombang. Tubuh Kaisar Maut dihancurkan oleh kekuatan api dan kilat, tetapi segera mulai pulih kembali. Namun, kali ini, Zhao Feng bisa melihat bahwa ada beberapa tanda hangus pada jubah hitam Kaisar Maut. Sebuah cahaya melintas di mata Zhao Feng, seperti yang aku pikirkan, kekuatan Dewa Kesusahan masih efektif melawanmu. Zhao Feng, kamu sudah terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Aku akan menunjukkan kepadamu Intent of Death yang benar-benar baru dan teknik mata garis keturunan utama dari kematian. Mata hitam, Kaisar Kematian berbinar-binar karena kebencian. Namun, dia hanya bisa melihat adegan Zhao Feng sekarat karena teknik kematian garis keturunannya. Sementara Zhao Feng dan Kaisar Maut berkelahi, tokoh-tokoh Old Ying dan Si Yulei muncul di kejauhan. Ying tua dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia melihat tubuh orang berjubah hitam pulih setelah dihancurkan dengan saksama. Ekspresinya berubah secara dramatis dan dia segera memanggil, Zhao Feng, hati-hati. Kaisar Maut sekarang memiliki tubuh abadi samsara. Petik 2, babak 968 Samsara of Death. Saya tidak berpikir akan ada seseorang di sini yang mengenali tubuh abadi samsara. Kaisar Maut melirik Old Ying di kejauhan sebelum benar-benar mengabaikannya. Tubuh abadi samsara, seru Zhao Feng sebelum mulai berpikir. Saat dia menghancurkan tubuh Kaisar Maut, dia menyadari bahwa itu bukan tubuh asli Kaisar Maut. Kekuatan misterius dari tubuh berjubah hitam membuat Zhao Feng berpikir tentang 8 mata dewa besar. Hanya jiwa Kaisar Maut yang dihidupkan kembali. Mata samsara. Dengan bukti ini dan kata-kata Old Ying,
Zhao Feng hanya bisa memikirkan mata unik ini di antara keturunan 8 mata dewa besar. Dia tidak terlalu yakin tentang kemampuan mata samsara, tetapi Zhao Feng yakin bahwa tubuh abadi dan abadi kaisar terkait dengan mata samsara. Kaisar Maut telah terjebak di alam dewa Void selama beberapa ribu tahun. Bahkan jika dia terlahir kembali atau sesuatu, Zhao Feng tidak percaya bahwa Kaisar Maut akan tiba-tiba bisa menjadi dewa kuasi suci setelah hanya beberapa tahun. Zhao Feng, kaulah yang membuatku seperti ini. Setelah identitas aslinya terungkap, Kaisar Maut melepaskan raungan marah, dan kekuatan maut memancar dari tubuhnya. Aku tidak ingin kamu menjadi seperti ini. Saya hanya ingin Anda mati. Zhao Feng menatap Kaisar Maut dengan dingin. Itulah yang benar-benar dia harapkan. Namun, Zhao Feng bisa merasakan sakit dalam kata-kata Kaisar Maut. Mengapa akan ada rasa sakit jika dia cukup beruntung untuk menghidupkan kembali dan mendapatkan tubuh abadi tingkat kuasi suci? Zhao Feng tidak bisa membayangkan harga yang harus dibayar Kaisar Kematian untuk bangkit kembali. Harga ini kemungkinan besar bahkan lebih menyakitkan daripada kematian. Zhao Feng percaya bahwa harga diperlukan untuk mendapatkan kekuatan. Contohnya adalah Nan Gongsheng mendapatkan kekuatan dewa jahat. Jika hati dan pikirannya tidak cukup kuat, dia mungkin telah diiblis, yang berarti kematian Nan Gongsheng yang sebenarnya. Zhao Feng menatap Kaisar Maut. Jika dia bisa membunuh Kaisar Maut satu kali, maka dia bisa membunuhnya lagi. Wind Lightning Eye Flame. Zhao Feng mengaktifkan mata kirinya dan menggunakan Wind Lightning Eye Flame sekali lagi. Ini adalah teknik garis keturunan dengan efek terbesar pada Kaisar Maut. Kekuatan Dewa Kesengsaraan Petir yang terkandung di dalamnya efektif melawan tubuh dan jiwa Kaisar Maut. Arc gelombang. Zhao Feng, tidak ada gunanya. Kaisar Kematian melolong saat dia menanggung serangan Zhao Feng. Bukan hanya tubuhku yang abadi, jiwaku juga. Tawa dingin Kaisar Kematian terdengar. Hati Zhao Feng melompat dan alisnya terkunci bersama, tetapi dia tidak menanggapi Kaisar Maut. Tanda hangus pada jubah hitam Kaisar Maut belum pulih. Dia juga bisa merasakan bahwa kerusakan pada jiwa Kaisar Maut belum juga pulih. Mengapa Kaisar Maut mengatakan bahwa jiwanya juga abadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Benar-benar konyol. Zhao Feng, jiwa siapapun dengan tubuh abadi samsara memang abadi. Suara Ying Tua terdengar dari kejauhan. Zhao Feng hampir jatuh. Bahkan Ying Tua mengatakan itu juga. Bagaimana itu bisa terjadi? Bahkan jika kamu menghancurkan jiwanya hari ini, Kaisar Maut masih akan dapat merangkak keluar dari samsara maut. Suara Ying Tua bergetar ketika dia melihat Kaisar Maut. Ying Tua, apakah Anda yakin Anda ingat dengan benar? Bagaimana mungkin? Si Yulei tidak bisa mempercayainya, dan tubuhnya bergetar ketika dia memandangi Kaisar Maut. Baik tubuh dan jiwa itu abadi. Bagaimana itu mungkin? Apakah ini kemampuan mata samsara? Itu akan terlalu luar biasa. Si Yulei, kamu salah paham. Ying menghela nafas sebelum melihat Kaisar Maut dengan sedih. Jiwa seseorang yang telah memasuki samsara of Death tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Mereka tidak bisa mati bahkan jika mereka mau. Yang bisa mereka lakukan adalah melakukan perjalanan melintasi perbatasan samsara. Tubuh yang Kaisar Kematian saat ini telah diciptakan oleh mata samsara. Dia bahkan tidak bisa mengambil alih tubuh lain. Old Ying memiliki ekspresi serius saat dia perlahan memberitahu mereka informasi lama. Jantung si Yulei melonjak ketika dia mendengar ini. Kaisar Maut tidak bisa mati bahkan jika dia mau. Dia tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang atau bereinkarnasi. Yang bisa ia lakukan hanyalah melakukan perjalanan melintasi perbatasan samsara. Zhao Feng jelas mendengar apa yang dikatakan Ying Tua dan benar-benar terkejut. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa harganya akan begitu besar. Ini berarti bahwa jiwa Kaisar Maut memang abadi, yang juga berarti bahwa kata-kata kematian terkutuklah sudah pasti tidak bisa digunakan lagi. Jika seseorang bahkan tidak bisa mati, bagaimana mereka bisa mengaktifkan kata-kata kematian terkutuklah? Potensi seseorang yang memasuki samsara of Death berkurang secara dramatis. Kaisar Maut hanya beruntung bahwa ia memiliki mata kematian dan berhasil memahami sesuatu dengan mati. Namun, ini sejauh yang dia pergi. Ying Tua juga tertegun. Mungkin hanya pemilik mata kematian yang memiliki kemampuan untuk meningkat dengan mati. Namun, meskipun ini adalah kemajuan terakhir Kaisar Maut, ia masih akan dapat melakukan perjalanan kemanapun ia inginkan di dinasti Gan Agung Lord dengan kekuatan dan hukum mautnya. Zhao Feng,
Aku tidak akan pernah mati, tetapi kamu akhirnya akan terbunuh olehku. Kaisar Maut meraung dengan kebencian mendidih saat dia melihat ekspresi tertegun Zhao Feng. Teknik mata garis keturunan utama dari kematian. Ekspresi Kaisar Maut berubah ketika dia mengungkapkan senyum kejam. Weng gelombang-gelombang. Mata Kaisar Maut tiba-tiba mulai berputar, dan kekuatan maut yang tak terbatas bergabung ke pusat pusaran air. Daerah di sekitar Kaisar Maut menjadi hitam seperti jurang kematian yang benar-benar tanpa kehidupan. Pandangan kematian. Sebuah suara dingin bergema di seluruh dimensi jiwa dan menyebabkan semuanya dalam ribuan mil terdiam. Kap mesin di atas kepala Kaisar Maut tiba-tiba jatuh kembali, memperlihatkan kepala yang dibalut perban dan sepasang mata kematian hitam yang memancarkan aura kematian yang tidak terbatas. Sepertinya dia adalah Dao Surgawi saat dia menatap Zhao Feng dengan tenang. Pada saat ini, hati makhluk yang tak terhitung jumlahnya menjadi dingin dengan gelisah. Seolah-olah mereka dilindungi oleh bayangan kematian, dan mereka benar-benar tidak dapat memblokir kekuatan ini. Yang bisa mereka lakukan adalah membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Hehe, langkah ini lagi. Baik jiwa Anda dan milik saya telah mencapai tahap awal dari Mystic Light Realm. Bagaimana langkah ini bisa efektif terhadap saya? Zhao Feng terkejut, tetapi dia segera tertawa. Tatapan maut sudah tidak berguna melawan Zhao Feng sejak lama, tapi Kaisar Maut seharusnya tidak sebodoh itu sehingga dia akan menggunakannya tanpa alasan. Zhao Feng dengan hati-hati mengedarkan niat jiwanya dan bersiap untuk melawan tatapan kematian Kaisar Kematian. Hehe, Zhao Feng, setelah mengalami samsara maut, hukum mautku menjadi lebih kuat. Hari ini, kamu akan mati. Kaisar Maut tertawa dingin ketika dia melihat Zhao Feng tetap tenang. Ledakan. Teknik kematian garis keturunan yang naik ke langit mendarat di Zhao Feng. Maksud dan tujuan dari kematian yang tak terbatas mengikat tubuh dan jiwa Zhao Feng. Zhao Feng menegang, dan hatinya menjadi dingin. Ini bukan tatapan maut. Zhao Feng terkejut. Pandangan kematian yang digunakan Kaisar Kematian sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tatapan maut kali ini tidak menarik jiwa, sebagai gantinya, itu hanya terus menerus mengikis dan mencuri daya kehidupan di tubuhnya dan umur jiwanya. Semua kehidupan dalam 1000 mil dipengaruhi oleh tatapan kematian Kaisar Kematian, dan kekuatan hidup mereka perlahan terkuras habis. Bunga layu, dan binatang buas menua menjadi tumpukan tulang. Bahkan bebatuan tampak terkikis oleh waktu sampai berubah menjadi debu oleh angin. Seluruh dunia tampaknya berubah menjadi dunia kematian. Tidak ada yang tersisa pada akhirnya. Apa ini? Si Yulei? Lari. Ying tua meraung. Dia berada beberapa lusin mil jauhnya, tetapi dia masih bisa merasakan kekuatan mengerikan dari kematian mengunci padanya. Kehidupan di dalam tubuhnya dengan cepat memudar, dan ia kehilangan beberapa lusin tahun umur jiwanya. Suara mendesing. Si Yulei dan Old Ying dengan cepat mundur dari jangkauan teknik garis keturunan mata Kaisar Kematian saat hati mereka berdebar. Apa yang akan dilakukan Zhao Feng terhadap teknik kematian yang mengerikan seperti itu? Si Yulei penuh ketakutan. Dia berspesialisasi dalam penguatan tubuh, jadi dia memiliki lebih banyak daya hidup di dalam tubuhnya, yang berarti dia bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkan teknik mata garis keturunan Kaisar Maut. Selanjutnya, dia hanya memukul gelombang kejut. Berapa banyak niat kematian yang akan dihadapi Zhao Feng, yang berada tepat di tengah-tengah tatapan maut. Hehe, kamu memiliki mata dewa yang melindungimu, jadi tatapanku maut tidak akan mampu menyedot jiwamu. Setelah memahami hukum-hukum kematian yang baru, aku membuat Gaze of Death khusus untukmu. Kaisar Maut tertawa puas ketika dia mengedarkan garis mata-matanya dan merilis Intent of Death yang bahkan lebih kuat. Pandangan kematian baru adalah serangan terkuatnya sejauh ini. Tubuh dan jiwa siapapun yang dikunci oleh serangan ini akan mulai berjalan perlahan menuju kematian dan akhirnya berubah menjadi abu. Namun, ada satu hal yang tidak akan terpengaruh oleh Intent of Death. Hanya mata dewa yang akan tersisa setelah tubuh dan jiwamu menghilang. Suara dingin Kaisar Maut terdengar dalam pikiran Zhao Feng. Gaze of Death baru dibuat khusus untuk Zhao Feng. Itu disiapkan untuk mencuri mata dewa kesembilannya. Sasaran Kaisar Maut selalu adalah mata dewa. Sungguh intended yang kuat. Dari kelihatannya, Kaisar Maut telah mempertaruhkan segalanya pada serangan ini. Zhao Feng terkejut. Kaisar Maut telah mencurahkan seluruh kekuatan jiwanya dan Intent of Death ke dalam Gaze of Death yang baru ini. Pada saat ini, kekuatan hidup Zhao Feng dengan cepat berkurang,
dan tubuh petir suci mulai redup. Pada saat yang sama, umur jiwanya juga berkurang. Meskipun jiwa Zhao Feng telah berevolusi menjadi tubuh jiwa petir dan mengandung kekuatan petir kesusahan dewa, dia tidak bisa melawan balik terhadap tatapan maut. Tidak, aku tidak bisa hanya berdiri di sini dan menunggu untuk dibunuh. Terlepas dari mata kirinya, tubuh dan jiwa Zhao Feng tidak bisa bergerak sama sekali karena dia diikat oleh Intent of Death. Zhao Feng mengambil napas dalam-dalam, dan sinar keemasan mulai muncul di mata kirinya. Pusaran air berwarna emas dan ungu tua tampaknya terhubung ke dunia ilusi emas dan ungu yang dikelilingi oleh kabut di dalam mata kiri Zhao Feng. Pandangan mata dewa, kekuatan hisap yang kuat muncul dari mata spiritual dewa Zhao Feng. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan Zhao Feng, menggunakan pandangan mata dewa untuk menyerap jiwa kaisar maut ke dalam dimensi mata kirinya. Jika dia melakukan ini, tatapan kematian kaisar kematian secara alami akan menghilang. Jiwa hitam mulai perlahan meninggalkan tubuh berjubah hitam. Itu tidak berguna Zhao Feng. Jiwamu dan jiwaku memiliki kekuatan yang sama. Kaisar Maut tertawa jahat. Kaisar Maut melawan balik dengan kekuatan menarik Zhao Feng. Aku akan bisa melarikan diri dari samsara of death dan mendapatkan kehidupan baru jika aku mendapatkan mata dewamu. Babak 969 disintegrasi mata dewa. Aku akan bisa melarikan diri dari samsara of death dan mendapatkan kehidupan baru jika aku mendapatkan mata dewamu. Kaisar Maut mengungkapkan ekspresi bersemangat dan ganas. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimilikinya. Weng gelombang-gelombang boom. Pandangan kematian yang baru berhadapan dengan pandangan mata dewa, dan kedua maksud mata yang menakutkan itu saling berselisih satu sama lain, menyebabkan kabut hitam yang berdekatan terjalin dengan cahaya emas dan ungu. Pada saat yang sama, aura jiwa yang menakutkan menyebar melintasi radius 1000 mil, mengubah area terdekat menjadi zona terlarang. Ledakan, semua simbol dewa kesusahan petir dalam jiwa Zhao Feng melintas. Jiwanya seperti pencipta kilat, dan kilat menyebar ke seluruh jiwanya dan menghalangi erosi dari Intent of Death. Pada saat yang sama, Zhao Feng mengedarkan Secret Lightning Body tanpa peduli dengan harganya. Saat ini, kemenangan akan ditentukan oleh daya tahan. Jika dia berhasil menyedot jiwa Kaisar Maut ke dalam dimensi mata kirinya, maka dia akan menang. Jika Kaisar Maut berhasil menyedot seluruh tenaga hidup Zhao Feng terlebih dahulu, maka itu akan menjadi kemenangan Kaisar Maut. Namun, situasinya tidak terlihat bagus. Maksud dan tujuan jiwa Kaisar Maut dan Zhao Feng berada pada level yang sama, dan tatapan mata Dewa Zhao Feng telah dimodifikasi dari tatapan maut, yang berarti bahwa perlawanan Kaisar Maut terhadapnya sangat kuat. Pada titik ini, hanya kepala Kaisar Maut yang ditarik keluar. Di sisi lain, tubuh petir suci Zhao Feng sudah mencapai batasnya. Petir di sekitar tubuhnya redup. Untungnya, Zhao Feng juga memiliki tubuh jiwa petir, sehingga melemahnya jiwanya relatif lambat. Bagaimanapun, simbol dewa kesusahan yang tak terhitung tercetak dalam jiwa Zhao Feng dan mulai mempengaruhinya, memberikannya beberapa atribut dari hukum kehancuran. Kekuatan hidup dan jiwamu jauh lebih kuat dari yang kupikirkan, tapi itu hanya akan membuatmu bertahan sedikit lebih lama di perbatasan kematian. Suara Kaisar Maut terdengar dalam dimensi jiwa. Meskipun bagian dari jiwa Kaisar Maut telah ditarik keluar, matanya masih dilatih pada Zhao Feng. Sejumlah besar Death Intent mengelilingi Zhao Feng dan perlahan melahapnya. Pada saat yang sama, lebih dari 1000 mil jauhnya. Zhao Feng, aku akan datang membantumu. Suara Pangeran ke-9 terdengar. Yang mulia, harap berhati-hati, Old Ying memperingatkan. Cahaya keemasan mulai mengalir keluar dari sel Pangeran Mahkota ke-9 Pangeran ke-9 dan mulai membentuk naga di sekelilingnya. Mengandalkan pemeliharaan drakonik, Pangeran ke-9 bisa memasuki daerah di mana Zhao Feng dan Kaisar Maut bertempur. Pangeran ke-9, Zhao Feng terputus-putus sejenak. Zhao Feng, yang saat ini menggunakan kekuatan penuh untuk melawan Gaze of Death, samar-samar bisa merasakan Pangeran ke-9 dan segel Pangeran Mahkota Palsu. Segel Pangeran Mahkota Palsu jauh lebih redup daripada sebelumnya, mungkin karena dia sudah menggunakan banyak untuk menyelesaikan Secret Lord Dark Soul. Kalau tidak, pertarungan itu seharusnya tidak selesai begitu cepat. Pangeran ke-9, jangan datang. Zhao Feng berhasil memeras sedikit jiwanya dan berbicara dengan lemah. Pemeliharaan drakonik dapat meningkatkan kekuatan pertempuran orang-orang dengan garis keturunan kekaisaran. Namun, Pangeran ke-9 tidak berspesialisasi dalam Soul Dao, jadi dia tidak akan dapat mempengaruhi situasi dengan sangat.
Dia hanya akan menyia-nyiakan pemeliharaan drakoniknya. Kamu tidak berspesialisasi dalam jiwa. Menggunakan pemeliharaan drakonik untuk meningkatkan kekuatan pertempuranmu tidak akan melakukan apa-apa. Kaisar Maut tertawa dingin dan sepenuhnya mengabaikan Pangeran ke-9. Pangeran ke-9 bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa yang mereka berdua katakan. Dia mengandalkan perlindungan dari pemeliharaan drakonik untuk perlahan-lahan tiba dalam jarak 100 mil dari Zhao Feng. Sebuah cahaya putih cahaya tiba-tiba melesat keluar dari sel Pangeran Mahkota ke-9 Pangeran ke-9, dan itu berubah menjadi cakar naga emas sebelum mendarat di tubuh Zhao Feng. Weng gelombang-gelombang, lapisan cahaya emas dan pemeliharaan drakonik mengelilingi Zhao Feng. Zhao Feng, ini yang bisa saya lakukan untuk Anda. Setelah melakukan ini, Pangeran ke-9 mengambil segel Pangeran Mahkota yang suram dan dengan cepat mundur. Sialan, bocah ini, kutukan Kaisar Maut. Lapisan pemeliharaan drakonik ini memiliki kekuatan unik yang mirip dengan Destruction atau Death, dan itu langsung mengurangi tekanan dari Gaze of Death. Mata Zhao Feng menjadi tegar, dan dia sepenuhnya mengedarkan maksud matanya dalam upaya untuk menarik keluar jiwa Kaisar Maut. Sayangnya, pemeliharaan drakonik ini hanya bisa melindunginya sejenak. Jika Zhao Feng benar-benar bisa menggunakan takdir drakonik, maka dia bisa menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan tatapan mata dewa. Bahkan takdir drakonik akhirnya akan layu. Kaisar Maut terkekeh dingin saat Intent of Death mencurahkan dari matanya yang hitam dan meningkatkan kekuatan. Weng gelombang-gelombang. Perisai pemeliharaan drakonik di sekitar tubuh Zhao Feng mulai redup, tetapi erosi dalam tubuh dan jiwa Zhao Feng sangat kecil. Tidak, pandangan kematian mengedarkan Intent of Death secara maksimal sementara pandangan mata dewa saya hanya menggunakan sedikit Dao of Illusion. Jiwa Kaisar Maut begitu kuat sehingga pada dasarnya bisa mengabaikan teknik saya. Petik 2. Zhao Feng menggunakan kesempatan itu sementara dia aman untuk berpikir. Raja Suci tidak bisa memasuki makam kekaisaran, dan kekuatan Dewa Pembunuh Panah telah mencapai tingkat Raja Suci, jadi dia jelas tidak bisa menggunakannya. Selain itu, bahkan jika dia menggunakan panah pembunuh dewa, itu tidak akan benar-benar membunuh Kaisar Maut, jadi apa gunanya membuangnya. Namun, apalagi yang bisa dilakukan Zhao Feng untuk menghadapi bahaya hidup dan mati ini? Apakah kamu sudah menyerah? Hahaha, Kaisar Maut merasakan tatapan mata Dewa Zhao Feng melemah, dan dia langsung mulai tertawa. Hancurkan, suara dingin Kaisar Maut terdengar. Gelombang-gelombang, pemeliharaan drakonik di sekitar tubuh Zhao Feng ditelan oleh Intent of Death, dan kekuatan kematian yang tak terbatas sekali lagi mengelilingi Zhao Feng seperti ratusan juta ular berbisa. Hidup mulai memudar, dan jiwa mulai layu. Mata kematian mengandung Intent of Death. Lalu bagaimana dengan mata Tuhan saya? Zhao Feng memiliki pertanyaan saat dia merasakan kekuatan maut yang tak terbatas di sekitarnya. Jika itu masalahnya, sebuah cahaya keemasan misterius tiba-tiba mulai berkedip di mata kiri Zhao Feng, dan rambut emasnya berembus liar. Dalam dimensi mata kirinya, bola emas misterius mulai bergerak, dan riak emas yang tampaknya mengandung asal-usul segala sesuatu di dunia mulai menyebar. Ya Tuhan, mata disintegrasi. Cahaya emas dan ungu mulai berputar di mata kiri Zhao Feng, dan langsung melewati Kaisar Maut. Apa ini? Jiwa Kaisar Maut kembali ke tubuhnya setelah tatapan mata Tuhan berakhir, tetapi riak emas misterius ini membuatnya merasa tidak nyaman. Kaisar Maut tiba-tiba menyadari bahwa sebagian tubuhnya perlahan menghilang. Atom-atom yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang perlahan menghilang, seolah-olah mereka bahkan tidak ada. Segala sesuatu yang dimiliki Kaisar Maut menghilang. Ini, kekuatan apa ini? Kaisar Kematian berteriak ketakutan. Hukum kematiannya membuat segalanya, termasuk benda-benda fisik dan jiwa, perlahan-lahan menua sampai mati. Namun, bahkan Kaisar Maut tidak mengerti teori di balik kekuatan misterius yang ditunjukkan Zhao Feng ini. Itu seperti seseorang yang menyaksikan tangan dan kaki mereka tiba-tiba menghilang sampai mereka benar-benar menghilang dari dunia. Pada akhirnya, Kaisar Maut tidak akan memiliki apapun yang tersisa dan menghilang sepenuhnya. Weng gelombang-gelombang, bola misterius dalam dimensi mata kiri Zhao Feng melepaskan sinar cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya setiap detik. Maksud mataku sedang digunakan begitu cepat. Zhao Feng melompat ketakutan. Disintegrasi mata dewa menggunakan kekuatan di dalam bola emas misterius untuk membubarkan tubuh Kaisar Maut. Dari segi kekuatan, itu setara dengan Gaze of Death. Namun, Zhao Feng mampu melawan kekuatan maut,
sementara Kaisar Maut hanya bisa menyaksikan semua miliknya perlahan memudar. Tubuh Kaisar Maut segera hancur, meninggalkan jiwa Kaisar Kematian melayang di udara. Zhao Feng masih bisa merasakan atom-atom tubuh abadi samsara perlahan-lahan berkumpul bersama dalam upaya untuk pulih, tetapi tingkat pemulihannya tidak secepat kecepatan penyebarannya. Kaisar Maut perlahan menghilang dari dunia ini, suara dingin Zhao Feng terdengar. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika mata dewa Anda berevolusi lagi, Anda tidak dapat memiliki kemampuan aneh seperti itu. Kaisar Kematian berteriak ketakutan. Alasan dia takut adalah karena tubuh abadi samsara yang menghilang tidak pulih. Kaisar Maut bertanya-tanya apakah dia akan bangun dari samsara maut lagi jika dia benar-benar menghilang. Tubuh petir suci Zhao Feng lemah, ia kehilangan beberapa ribu tahun masa hidupnya, dan tubuhnya mulai layu, tetapi tubuh Kaisar Maut telah benar-benar menghilang dan jiwanya menjadi transparan. Ketika jiwanya memudar, kekuatan-kekuatan jiwanya jelas berkurang, mengakibatkan tatapan maut menjadi semakin lemah. Zhao Feng merasa bahwa niat mata yang kuat akan segera habis, dan sensasi menyakitkan muncul dari mata kirinya. Jika dia terus begini, Zhao Feng akan kehilangan lebih banyak lagi, dan Kaisar Maut hanya akan bisa bangkit dari samsara of death lagi bahkan jika dia benar-benar hancur. Weng gelombang. Maksud mata Zhao Feng menyentuh bola emas misterius sekali lagi, dan frekuensi riak dipercepat. Jiwa Kaisar Maut mulai memudar menjadi ketiadaan lebih cepat. Sejak dia memperoleh tubuh abadi samsara, Kaisar Maut tidak pernah merasakan ketakutan seperti itu. Tubuh abadi samsara saya masih belum pulih. Kaisar Maut tiba-tiba menghentikan tatapan maut. Menjalankan, jiwa Kaisar Kematian yang suram berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan mencoba melarikan diri. Mau kabur. Zhao Feng terkekeh dengan dingin dan menggunakan pandangan mata Tuhan lagi tanpa peduli dengan maksud matanya. Kekuatan hisap yang kuat datang dari mata kiri emas Zhao Feng. Zhao Feng siap saat ini, dia tidak akan membiarkan jiwa Kaisar Maut lari dengan mudah seperti terakhir kali. Begitu Kaisar Maut memasuki dimensi mata kiri Zhao Feng, ia akan menguncinya dan tidak pernah membiarkannya mati, mencegahnya bangkit kembali melalui samsara of death. Namun, riak tiba-tiba muncul di udara dan mengeluarkan kekuatan yang tak tertahankan. Sepasang mata seperti neraka perlahan muncul di atas jiwa lemah Kaisar Kematian, dan riak kegelapan mulai berputar perlahan seperti samsara kehidupan dan kematian. Kehidupan dan kematiannya adalah milik samsara maut. Bab 970 Mencuri Mata. Kehidupan dan kematiannya adalah milik samsara maut. Sepasang mata kuning gelap yang seperti neraka perlahan mulai terlihat di atas jiwa lemah Kaisar Kematian, dan riak kegelapan mulai berputar perlahan seperti samsara kehidupan dan kematian. Segala sesuatu dalam 1000 mil yang baru saja lolos dari kehancuran mata Dewa Zhao Feng dan Intent of Death tiba-tiba jatuh ke jurang samsara sekali lagi. Seluruh dunia menjadi gelap, seolah-olah itu adalah penjara. Ketika Zhao Feng menatap sepasang mata kuning gelap, dia sepertinya melihat masa lalu dan masa depannya. Cincin hitam di mata itu seperti takdir kehidupan, yang tidak bisa dilihatnya. Jadi, ini adalah mata samsara. Zhao Feng tertegun. Mata samsara memiliki kemampuan untuk membuat jiwa abadi dengan menciptakan tubuh abadi samsara. Ada juga kemampuan lain yang bahkan Zhao Feng tidak tahu. Pada saat ini, mata samsara telah turun ke makam kekaisaran. Namun, target mata samsara bukanlah Zhao Feng, itu adalah Kaisar Maut. Inten yang kuat tiba-tiba keluar dari mata samsara yang membuat bahkan inten soul kuat Zhao Feng goyang. Sebuah kekuatan menarik muncul dari mata samsara, dan jiwa Kaisar Maut perlahan-lahan menjauh dari pandangan mata Dewa Zhao Feng saat diseret ke atas oleh kekuatan yang bahkan lebih kuat. Kekuatan hisap ini benar-benar melampaui pandangan mata Dewa Zhao Feng. Setelah semua, Zhao Feng hanya menggunakan disintegrasi mata Dewa, yang hampir sepenuhnya menggunakan maksud mata Zhao Feng. Zhao Feng saat ini dalam batas kemampuannya. Gelombang-gelombang. Pada saat yang sama, tubuh immortal Kaisar Kematian mulai perlahan pulih dan membungkus jiwa Kaisar Kematian karena Zhao Feng tidak lagi menggunakan disintegrasi mata dewanya. Melihat ini, Kaisar Maut menghela nafas. Dia awalnya berpikir bahwa tubuh abadi samsara tidak akan bekerja lagi. Dari kelihatannya, meskipun mata Dewa Zhao Feng telah berevolusi, dia masih tidak dapat membunuh Kaisar Maut, yang telah jatuh ke dalam samsara of death. Zhao Feng, pengejaran saya tidak akan pernah berakhir. Setelah kamu meninggalkan makam kekaisaran,
aku akan mendapatkan tubuh abadi samsara dari Dewa Suci dan menunggumu. Petik 2. Kaisar Maut pergi dengan aliran mata samsara dan perlahan memasuki samsara maut, meninggalkan jangkauan pandangan Zhao Feng tentang mata dewa. Zhao Feng memiliki ekspresi jelek, dan amarah sepertinya membakar melalui matanya. Jiwa Kaisar Maut telah mencapai tahap awal dari Mystic Light Realm. Jika dia bisa mendapatkan tubuh abadi samsara di realm tahap cahaya milik juga, maka kekuatan pertempurannya akan meningkat secara dramatis. Pada saat itu, serangan jiwa bukanlah satu-satunya keahlian Kaisar Maut, kekuatan maut dari serangan fisiknya juga akan sangat mengancam Zhao Feng. Setelah semua, tubuh petir suci Zhao Feng belum memiliki atribut abadi. Jika itu dihancurkan, Zhao Feng harus mulai berkultivasi lagi. Melihat jiwa Kaisar Maut dan tubuh abadi samsara perlahan memasuki mata samsara, ekspresi Zhao Feng berubah. Matanya menjadi tegas. Gelombang. Zhao Feng menghentikan tatapan mata dewa dan menutup matanya. Hehe, Kaisar Maut tertawa setelah melihat Zhao Feng menghentikan tatapan mata dewa. Dia milik Samsara of Death. Bahkan jika Zhao Feng berada pada kondisi puncaknya, tatapan mata dewa tidak akan mampu melampaui Samsara of Death. Namun, mata kiri Zhao Feng tiba-tiba terbuka, dan seberkas cahaya keemasan bersinar ke kepala Kaisar Kematian dan langsung melewatinya. Apa ini? Kaisar Maut berhenti sejenak. Kekuatan ini tampaknya tidak terbuat dari kekuatan fisik atau jiwa, dan itu tidak memengaruhinya sama sekali. Seolah-olah itu tidak termasuk dalam dimensi ini. Tetapi bahkan jika itu mempengaruhi dia, lalu apa? Kaisar Maut tersenyum ketika dia melihat bahwa teknik Zhao Feng tidak berguna. Jiwa Kaisar Maut telah jatuh ke dalam samsara maut dan ia memiliki tubuh abadi samsara, yang berarti bahwa ia tidak bisa mati. Apa yang bisa dilakukan Zhao Feng padanya? Membubarkan, kata Zhao Feng lembut saat cahaya keemasan samar tiba-tiba menggambar lingkaran di sekitar mata kanan Kaisar Maut. Kaisar Maut memiliki ekspresi menghina, tetapi tiba-tiba dia merasakan sensasi aneh di jiwanya. Ini, ekspresi Kaisar Maut berubah secara dramatis. Mata kirinya melihat pemandangan yang menakutkan, mata kanannya perlahan melayang keluar. Mata kematiannya diperoleh melalui warisan jiwa, jadi dia masih memilikinya bahkan setelah dihidupkan kembali. Pada saat ini, ada lubang di mana mata kanan Kaisar Maut seharusnya berada. Mata maut melayang di udara di depan jiwanya. Gerakan spasial, gangguan spasial mulai muncul di sekitar mata kematian yang tepat. Kaisar Maut sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya berubah menjadi ketakutan dan panik. Meskipun mata kematian kanannya telah meninggalkan jiwanya, itu masih mengandung jiwanya. Menghancurkan, penghancuran diri, Kaisar Maut masih bisa terhubung ke mata kematian yang tepat. Selama dia menghancurkan mata kematian yang tepat, itu akan muncul lagi dari Samsara of Death. Namun, pada saat berikutnya, mata kematian kanan benar-benar menghilang, dan begitu pula hubungan antara Kaisar Kematian dan mata kematian kanan. Zhao Feng, mata kematianku. Di mana Anda menyembunyikan mata kematian saya? Kaisar Kematian gagal menghancurkan mata kematiannya dan meraung. Ekspresinya menjadi bengkok, dan dia bertindak seperti orang gila. Seluruh alasan ia mulai mengejar Zhao Feng di tempat pertama adalah untuk mencuri mata kesembilannya, tapi sekarang mata maut kanannya dicuri oleh Zhao Feng yang sama. Kaisar Maut tidak bisa mengatasinya. Dia tahu bahwa Zhao Feng telah menyembunyikan mata kanannya di suatu tempat. Bagaimana ini mungkin? Anda benar-benar menggali mata kematian saya. Ini tidak mungkin. Kaisar Maut hampir menjadi gila, dan ia berjuang dalam upaya untuk melarikan diri dari kekuatan penghisapan mata samsara. Dia ingin menagih Zhao Feng dan mengulitinya hidup-hidup. Dia tidak bisa memahami kekuatan seperti apa cahaya misterius itu atau bagaimana itu bisa memisahkan mata kematiannya dari jiwanya. Kaisar Maut berjuang dan menggunakan tujuan mautnya untuk melawan mata samsara, tetapi bagaimana ia bisa melarikan diri dari mata samsara? Zhao Feng, kembalikan mata kematianku. Kaisar Maut sepenuhnya tersedot ke mata samsara. Hehe, ketika kamu datang lain kali, ingat untuk memberi saya mata kematianmu yang lain. Suara gembira Zhao Feng terdengar saat dia mengucapkan terima kasih kepada Kaisar Maut. Setelah kehilangan satu mata kematian, kekuatan pandangan kematian akan berkurang secara dramatis. Bahkan jika dia memiliki tubuh immortal samsara tingkat Dewa Suci tahap awal di masa depan, Zhao Feng tidak perlu takut padanya. Gelombang. Mata samsara melirik Zhao Feng setelah menghisap Kaisar Maut, lalu perlahan-lahan menutup dan memudar ke udara.
Mata samsara, gumam Zhao Feng saat dia turun dari langit dan duduk di tanah. Meskipun niat mata dan bola emas misterius sudah habis, Zhao Feng masih menggunakan satu lagi disintegrasi mata dewa pada akhirnya. Rasa sakit yang menusuk dan sensasi mengantuk menyapu mata kiri Zhao Feng. Dia segera menggunakan beberapa ramuan dan obat-obatan. Zhao Feng sangat lemah sekarang. Setelah terkikis oleh Intent of Death, baik jiwa dan kondisinya telah melemah. Tapi untungnya, fondasi Zhao Feng sangat kuat, dia akan bisa pulih dengan cepat. Zhao Feng mengedarkan kayu petir angin untuk melengkapi obat dan menyembuhkan tubuh dan jiwanya. Tubuhnya yang layu segera mulai pulih. Kecepatan pemulihan Zhao Feng sangat kuat. Selama dia memiliki kekuatan hidup yang cukup, dia bisa pulih. Aku ingin tahu apa yang bisa dilakukan mata kematian ini untukku. Kesadaran Zhao Feng memasuki dimensi mata kirinya. Mata kematian yang ada dalam kondisi seperti jiwa melayang diam-diam di atas bola emas misterius. Itu mengandung niat kaisar jiwa maut, tetapi itu benar-benar ditekan. Setelah saya pulih, saya akan menggunakan petir kesusahan dewa untuk menyingkirkan maksud maut, tapi mata kematian ini, gumam Zhao Feng. Zhao Feng telah memperoleh teknik yang dikenal sebagai teknik mencuri mata terlarang dari Triaisen. Isinya informasi dan teori di balik mencuri dan mencangkok mata, tetapi belum ada yang mencobanya. Selanjutnya, pengetahuan ini hanya didasarkan pada benda-benda fisik, dan itu relatif tingkat rendah. Mata kematian yang Zhao Feng saat ini ada dalam keadaan jiwa. Jika aku gagal, mata kematian mungkin dihancurkan, yang akan mengembalikannya kepada Kaisar Maut. Hati Zhao Feng menjadi berat. Bahkan jika Zhao Feng memiliki teknik mencuri mata yang lengkap, dia tidak akan berani menggunakannya. Zhao Feng memutuskan untuk meninggalkan mata kematian di dimensi mata dewanya untuk saat ini. Setidaknya ini akan menyingkirkan masalah yang diajukan Kaisar Maut. Kaisar Maut bermata satu tidak akan bisa mengancam Zhao Feng. Di dalam lautan bambu, mata transparan samsara muncul di depan seorang sesepuh. Tubuh berjubah hitam tiba-tiba turun dari mata samsara. Kebebasanmu berakhir di sini, kata si penatua. Tidak, jangan. Zhao Feng mengambil mata kematianku. Saya harus mendapatkannya kembali dan mencuri mata dewanya. Petik 2. Kaisar Maut berlutut di tanah dan memohon kesakitan. Kamu tidak bisa berhasil. Penatua memiliki ekspresi tenang saat dia melihat ke kejauhan dengan sepasang mata gelap. Tidak, jika Anda memberi saya tubuh abadi samsara dari alam cahaya milik tahap awal sejak awal, saya tidak akan kehilangan. Kaisar Maut meraung dengan kemarahan dan kebencian. Lingkaran hitam di mata tua itu tiba-tiba mulai berputar. Arg, jangan. Simbol dan kutukan hitam di sekitar Kaisar Maut mulai berkedip, dan kekuatan samsara yang tak tertahankan dilepaskan. Jiwa dan tubuh Kaisar Kematian mulai berputar dan perlahan-lahan membelah. Ledakan, tubuh dan jiwa Kaisar Maut hancur berkeping-keping di bawah rasa sakit yang luar biasa. Detik berikutnya, sosok hitam tampak muncul di mata tua samsara. Penatua kemudian perlahan berjalan menuju ruang bambu. Murid, ayo ceritakan mimpimu mulai kemarin. Oke, seorang gadis muda yang berpakaian hijau pucat dengan sepasang mata jernih di dalam kamar bambu itu tersenyum tipis. Dia memberi orang lain perasaan tenang dan damai. Dalam mimpi itu, ayahku adalah seorang penguasa kota, dan saat pertarungan untuk menjadi tunanganku akan segera berakhir, seorang pemuda bermata satu tiba, tetapi aku tidak dapat mengingat namanya.